Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan laporan 8 malam Garuda TV. Kita ke informasi berikutnya. Partai Gerindra menegaskan berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau Undang-Undang Pemilu Amicus Curiae yang diajukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait sengketa Pilpres kurang relevan dan tidak akan masuk ke dalam pertimbangan hakim. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menanggapi adanya pengajuan amicus curiae oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dasko menjelaskan amicus curiae merupakan pendapat hukum dari pihak yang tidak terkait pada sidang yang tengah berlangsung. Selain itu menurut Dasko, amicus curiae hanya sekedar pendapat hukum. Dasko memastikan berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ataupun Undang-Undang Pemilu, amicus curiae tak akan masuk ke dalam pertimbangan hakim. Ya, kita kan sama-sama tahu bahwa amicus curiae itu adalah pendapat hukum bagi yang berkepentingan namun tidak terkait dan tidak berkepentingan langsung. Nah, untuk itu sebagai substansi juga kita sudah sama-sama tahu bahwa apa yang dituangkan dalam amicus curiae itu juga sudah disampaikan oleh kuasa hukum dari paslon nomor 3 dan sudah terbantahkan dalam sidang MK. Dan oleh karena itu di dalam rezim undang-undang MK maupun undang-undang pemilu itu tidak ada kemudian yang namanya amicus curiae itu dimasukkan dalam pertimbangan-pertimbangan hakim. Ya pemirsa, pada hari Selasa kemarin MK telah menerima kesimpulan dari tim hukum paslon 01, 02, dan 03 serta KPU RI terkait dengan sidang sengketa Pilpres 2024. Dan apakah kesimpulan-kesimpulan tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap putusan Majelis Hakim MK? Untuk mengetahui hal ini lebih lanjut, saat ini kita telah terhubung secara virtual bersama dengan pakar hukum tata negara, Bapak Abdul Khair Ramadan. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Pak Abdul Khair Ramadan. Terima kasih sebelumnya. Maaf lahir batin Bapak masih dalam suasana Lebaran. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, Pak Abdul Qadir, kita langsung ke topik pembicaraan kita terkait dengan pandangan Bapak ini, terkait dengan hasil simpulan-simpulan perselisihan yang diserahkan para paslon ini kepada MK hari ini. Apakah hal tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap putusan MK pada tanggal 22 April? Silakan Bapak. Ya, saya berpendapat kesimpulan yang disampaikan oleh masing-masing pihak, dalam hal ini kesimpulan oleh pemohon 01 dan 03, itu saya berkeyakinan bahwa apapun dalil yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, tentunya nanti Mahkamah Konstitusi akan menolak dalil-dalil tersebut, akan menolak tepatnya petitum yang dimohonkan, baik oleh 01 maupun oleh 03. Kenapa dikatakan demikian? Oleh karena permohonan yang disampaikan 01 dan 03 itu bukan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ya. Itu lebih menuju kepada kewenangan Bawaslu dalam hal adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu yang utamanya bersifat TSM. Oleh karenanya pendekatannya tentu kualitatif. Adapun menyangkut tentang sengketa perhitungan suara itu sangat minim bukti yang disampaikan, sehingga tidak ada signifikansi dan tentu tidak akan mampu memengaruhi perolehan suara yang didapatkan oleh Prabowo Gibran berdasarkan keputusan KPU. Kalau kita cermat membaca, katakanlah permohonan dari 01, penghitungan suara yang dipersoalkan, yang ada selisih, dalam permohonannya itu hanya disebut sebanyak 15 suara dari 2 TPS. 15 suara dari 2 TPS. Sedangkan perolehan Prabowo Gibran itu 96 juta lebih. Tidak ada signifikansinya. Angka yang sangat-sangat minimal itu. Begitupun dengan penghitungan yang dimasukkan di sini, perselisihan penghitungan oleh 03. Dan keduanya itu lebih banyak kepada dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat TSM. Dan ternyata baik 01 maupun 03 tidak pernah menyampaikan
adanya dugaan pelanggaran administrasi secara TSM yang menyangkut sebagaimana didalilkan adanya upaya pemberian janji, hadiah, dan itu dikaitkan dengan bansos. Lebih jauh lagi dikaitkan dengan adanya pengerahan ASN. Nah ini bukan kewenangan mahkamah, ini kewenangan daripada Bawaslu. Dan sejumlah argumentasi, sejumlah alasan yang disampaikan, selain DPT, selain apapun itu namanya, lebih kepada kewenangan Bawaslu. MK itu menurut ketentuan pasal 475 ayat 2 Undang-Undang Pemilu hanya berwenang terhadap penghitungan suara yang memengaruhi perolehan suara pasangan calon. Itu yang menjadi pintu masuk ketika kita beracara di mahkamah. Sedangkan kewenangan Bawaslu itu jelas menyangkut tentang tata cara, mekanisme, proses yang menunjuk kepada pasal 460 dilakukan secara TSM dan itu diatur dalam 463 undang-undang yang sama, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Apalagi pihak pemohon 01 menyebutkan adanya pelanggaran yang terukur. Tidak ada nomenklatur terukur itu. Yang ada terstruktur, sistematis, masif. Ya. Kalau kita bicara terstruktur, berarti di situ ada rentang komando. Ada pemufakatan jahat, ada dolus premeditatus yang ditindaklanjuti dalam sistematisnya perbuatan. Sistematis ini tentu di sini ada rencana-rencana jahat tadi, dolus premeditatus yang dilakukan secara bersama-sama antara misalkan antara pemerintah pelaksana kampanye dengan penyelenggara pemilu dan atau masyarakat dalam hal ini konstituen pemilih. Rencana jahat itu dengan adanya turut serta itu harus dibuktikan. Tapi tidak ada fakta itu terungkap di persidangan. Benar. Nah itu masalahnya. Sehingga saya yakin permohonan dan tepatnya petitum baik 01 maupun 03 itu akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Baik, Bapak. Ya, kemudian kita juga punya fakta, Bapak, terkait dengan mungkin pandangan sebelumnya, di mana sekarang kita punya fakta terkait dengan Kubu Amin yang mengatakan bahwa pergerakan kepala daerah dan jajarannya untuk memilih paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto ini, bagaimana Bapak, menurut Bapak terkait dengan hal tersebut? Ada ya, pengerahan ASN, pengerahan kepala daerah, yang kesemuanya itu menunjuk kepada seseorang yang menggerakkan. Kan itu dalil mereka. Tetapi mana buktinya? Siapa yang menjadi di sini intellectual leader? Siapa yang digerakkan? Apa buktinya? Bukti di sini tentu saksi. Selain ada bukti surat. Dan ada petunjuk yang menunjukkan adanya memang ada pengerahan massa tadi. Pengerahan massa itu harus didahului oleh dolus premeditatus tadi. Perencanaan jahat dan mufakat jahat. Mana bukti pemufakatan jahat itu? Kapan itu terjadi? Mana itu terjadi? Siapa saja yang terikat dalam proses adanya pemufakatan jahat? Pemufakatan jahat itu ada perjumpaan kehendak di antara para pihak. Ada meeting of mind. Di sini kesengajaannya benar-benar dikehendaki. Sekarang siapa yang menjadi peserta, yang ikut serta dalam pemufakatan jahat itu? Kapan itu terjadi? Di mana itu terjadi? Lokus deliktinya di mana? Tepus deliktinya di mana? Dan apa buktinya ada perencanaan jahat, pemufakatan jahat itu? Ini kan kita bicara pembuktian. Kalau kita bicara terstruktur sistematis itu harus diuraikan, dibuktikan. Sehingga antara tindakan terstruktur dan sistematif akan melahirkan dampak akibat yang meluas. Itulah yang kita namakan masif. Kalau masif di sini sporadis. Ya, sporadis dalam pengertian di sini kalau kita ada 38 provinsi, maka itu ya minimal itu setengah provinsi itu terjadi perbuatan yang memengaruhi pemenangan seseorang, yang memengaruhi
kekalahan seseorang. Pertanyaannya, siapa kepala daerah itu? Iya, artinya belum bisa dibuktikan Berapa banyak? konkret hingga saat ini. Siapa yang menggerakkan? Ya. Di mana digerakkannya? Apa buktinya? Siapa saksinya? Mana alat bukti yang lain? Jadi tidak ada. Jadi cuma hanya narasi, hanya berupa Narasi yang tidak berlandaskan fakta seperti itu ya Pak ya? Nah iya, kalau kita bicara fakta kan ada perbuatan konkret yang terjadi. Ya. Ada buktinya, ada alat bukti yang menunjukkan ke situ. Di sini harus ada saksi yang melihat, mendengar, mengalami langsung. Dan orang-orangnya itu siapa saja. Saksi ini tentu harus sesuai. Ya, kalau satu tidak bisa, dua saksi. Ditambah dengan alat bukti surat, dokumen. Mana itu dokumennya? Mana buktinya? Mana pembuktian adanya kehendak yang sama? Mana buktinya ada kesengajaan untuk menciptakan suatu perbuatannya itu benar-benar dikehendaki dan akibatnya terjadi. Kita belum bicara akibat, tapi bicara terstrukturnya di mana, apa buktinya, dan kaitannya dengan sistematisnya suatu perbuatan. Ya, Bapak. Itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Oke. Baik, Pak Abdul Qadir. Kemudian ini kita punya informasi yang lagi hangat baru-baru ini, Bapak. Terkait dengan Ibu Megawati ini yang mengajukan amicus curiae atau pihak ketiga yang diberikan izin untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan sengketa Pilpres. Nah, apakah ini akan berdampak juga, Bapak, kepada keputusan MK? Ya. Amicus curiae itu kan bukan dari sistem hukum kita. Bukan dari sistem hukum kita, itu dari common law, bukan dari civil law. Itu berkembang bukan dalam pengertian konteks kita punya sistem hukum. Tapi memang sudah menjadi kelaziman. Disebutkan amicus curiae itu adalah bentuk dukungan dengan menamakan diri sebagai sahabat pengadilan. Dalam hal ini, seseorang yang mengajukan amicus curiae itu, dia tidak berkepentingan langsung. Dia tidak terikat, tidak terkait, baik langsung maupun tidak langsung dengan perkara akuo. Jadi orang yang menyampaikan itu bukan orang dalam posisi orang yang bersengketa. Baik. Nah sekarang Ibu Megawati ini kan ketua umum partai politik PDIP, ya, partai yang mengusung 03. Ya. Pada saat yang bersamaan 03 mengajukan permohonan ke MK. Logikanya tentu amicus curiae ini adalah terikat terkait secara langsung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Ya. Disinilah ada ketidakpatasan, ada ketidaklaziman, dan itu tidak patut dilakukan. Kalau menurut saya itu tidak tepat, tidak patut, tidak elok, karena disampaikan oleh salah satu pihak yang bersengketa. Ya. Saya ahli dihadirkan. Ya, baik Bapak. Ya kan? Ya. Saya tidak pantas mengajukan amicus curiae. Artinya memang tidak akan berpengaruh ya nantinya ya Pak ya. Kemudian Pak tidak akan ada pengaruhnya. Okay. Amicus curiae itu bukan menjadi alat bukti, tidak dapat mempengaruhi keyakinan hakim karena toh dia bukan alat bukti. Kalaupun dia alat bukti seharusnya ya Ibu Mega dihadirkan sebagai saksi oleh 03. Seharusnya kalau mau fair seperti itu. Kalau hanya amicus curiae itu tidak akan merubah, tidak akan menjadikan sesuatu hal sebagaimana bentuk dari alat bukti. Itu tidak ada relevansinya bagi saya. Ya, baik Pak Abdul Qadir. Artinya jadi apa-apalah itu sebagai alat bukti, makanya tidak berpengaruh kepada hasil keputusan MK seperti itu ya Pak ya? Tidak akan. Ya kalau dibaca ya Mahkamah sempat baca ya baca. Karena kan bukan hanya Ibu Mega saja banyak kan. Tapi itu bukan alat bukti dan tidak mempengaruhi. Bukan merupakan fakta yang terungkap di persidangan. Ya baik. Pak, ini ada juga pandangan di MK kala 4 April 2024 ini bahwa MK itu hanya berwenang untuk mengurus hasil pemilu, seakan-akan Bapak mengerti kasus yang disidangkan bukan ranah MK. Bisa sedikit dijelaskan, Pak Abdul Qadir? Ya begini, Mahkamah Konstitusi itu hanya terhadap hasil pemilu, tepatnya terkait dengan perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU. Karena ketentuan pasal 475 ayat 2 Undang-Undang Pemilu seperti itu. MK hanya berwenang terhadap penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU dalam hal ini.
Dan yang ditetapkan oleh KPI itu memengaruhi perolehan angka yang diklaim oleh pemohon. Tetapi di sini kan tidak ada itu. Tidak ada. Mestinya kan kalau misalkan pemohon, saya sebagai pemohon, misalkan saya 01, saya atau saya 03, saya bisa mendalilkan bahwa dalam 58% itu adalah milik saya 8%. Dan saya bisa buktikan. Begitupun 03, dia mesti membuktikan dalam 58% itu ada suara kami misalkan 10%. Berarti 18%. Pengurangan dari 58. Berarti sisa 40. Nah, 18% itu mesti dibuktikan. Tapi kan selama ini tidak bisa dibuktikan. Itu kewenangan MK hanya terhadap penghitungan hasil suara, perolehan hasil suara. Sedangkan terkait dengan pelanggaran administratif pemilu itu domain kewenangan wilayah daripada Bawaslu. Di sini ada kompetensi. Inilah hukum acaranya, inilah formalitas hukumnya. Kalau formalitas ini dilabrak dengan alasan mewujudkan keadilan untuk menjaga konstitusi, untuk menerapkan pemilu yang jurdil, ya tidak seperti itu. Harus menunjuk kepada norma yang diatur oleh undang-undang. Undang-undangnya bicara apa? Susunan kalimatnya bagaimana? Pengaturannya bagaimana? Itu kita harus tunduk kepada proseduralnya seperti apa. Kalau kita ingin mewujudkan keadilan substansial, tapi kita melanggar kepastian hukum, melanggar prosedural, ini justru akan menciptakan, mencederai hukum itu sendiri dan itu tidak dapat dibenarkan. Bagaimana mungkin mewujudkan keadilan substansial? Bagaimana mungkin mewujudkan hukum material tetapi hukum formil? Hukum formil di sini legalitas, hukum di sini prosedural itu dilanggar. Akan berantakan hukum itu. Jadi ini jelas ya, yang didalilkan, yang dimohonkan 01 maupun 03 itu salah kamar bukan pada tempatnya. Benar, Pak Abdul Qadir, Anda juga sempat menegaskan bahwa terdapat salah kamar karena dalam penanganan permasalahan administrasi pemilu ini merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Boleh ditegaskan kembali atau diceritakan lebih lanjut, Bapak? Ya begini, saya tadi sudah sampaikan, kewenangan untuk mendiskualifikasi salah satu calon, dalam hal ini Capres-Cawapres. Dan itu terkait dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat TSM. Itu jelas aturannya, diatur dalam pasal 286, junto 460, junto 463. Sehingga untuk mendiskualifikasi calon itu harus ada putusan pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat TSM. Kemudian Bawaslu dengan dasar itu merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan diskualifikasi. Jadi yang melakukan diskualifikasi ini bukan pula si Bawaslu tetapi KPU. Apabila salah satu pihak yang didiskualifikasi dia tidak berkenan, dan tentunya pasti tidak berkenan kan, dia mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Agung itu bersifat terakhir. Nah, kalau untuk penghitungan suara, selisih perolehan suara sebagaimana yang ditetapkan oleh KPU itu diatur dalam 475 ayat 2 Undang-Undang Pemilu dan itu hanya terhadap penghitungan suara, bukan pelanggaran administratif pemilu. Artinya sudah kontras sekali ya, Pak ya, salah kamar. Ya di sini salah kamar, di sini kan ada kompetensi. Ada kompetensi kewenangan yang bersifat absolut. Jadi kamarnya udah ada. Ada Gakumdu, ada DKPP, ada Petun, ada Bawaslu, ada Mahkamah Konstitusi. Tidak mungkin kamar yang beda ini disamakan. Menyamakan sesuatu yang beda itu adalah ketidakadilan dan ketidakbenaran. Dan itu filsafatnya. Ya, Pak Abdul Qadir, karena keterbatasan waktu kita akan sambung lagi mungkin di lain kesempatan ya Bapak ya. Terima kasih sudah mau bergabung dengan kami malam ini, Pak Abdul Qadir, sudah mengganggu istirahatnya. Ya, Abdul Khair. Ya, maaf Bapak. Selamat malam Bapak Abdul Khair Ramadan. Sama-sama.